Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas Cardano ya. Kenapa Cardano hari ini akan launching smart contract-nya dia juga. Jadi ini akan menjadi suatu milestone juga, sesuatu hal yang penting, hari yang penting untuk Cardano sendiri. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari sini, Cardano ekosistem ini banyak sekali ya, decentralized aplikasinya, lalu kita lihat ada NFT platform, DeFi, dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri. Nah, ini mereka semua bisa berjalan setelah apa? Setelah Cardano punya smart contract atau Alonzo-nya ya, Alonzo hard fork-nya ini sudah berhasil gitu. Jadi ini akan menjadi suatu hal penting. Nah, kita bahas dulu nih, kira-kira waktunya yang tepat tuh kapan sih pada saat smart contract upgrade ini untuk Alonzo-nya. Nah, kita dari sini tanggal 12 September 21.44, berarti jam 9 malam UTC ya. Ini dari input output Hong Kong sendiri. Berarti ini dari perusahaan yang membawahi Cardano. Dan kita bisa lihat dari sini, kita convert aja waktunya, berarti dari UTC ke WIB, berarti sekitar jam 4 pagi ya. Jam 4 sampai jam 5 pagi, Monday, berarti hari Senin gitu ya. Jadi besok pagi, kita baru bisa lihat nih, kira-kira price actionnya bagaimana. Tapi mungkin sebelumnya kita sudah bisa lihat nih, pergerakan dari harganya sendiri gitu. Nah, kita akan langsung masuk dulu ke dalam technical analisisnya dulu ya. Nah, kita lihat dulu sebelumnya sebenarnya kita sudah lihat ada potensi dia membentuk rising wedge pattern. Rising wedge pattern ini seperti ini ya. Polarizing wedge kita bisa lihat dia turun ke bawah, hampir sama juga targetnya ketemu ya. Dia turun, kita lihat di sekitar 2,2 dolar. Ini pun kita turun sebenarnya dump karena persis bisa kita bilang Bitcoinnya juga lagi turun juga. Jadi rata-rata market crypto juga turun tanggal 7 September gitu. Nah, itu dari rising wedge, tapi sebelumnya kita coba review dulu. Target Cardano kalau menurut saya masih ada potensi sih dia masuk ke dalam 3,5 dolar lagi. Apa sih 3,5 dolar? Kita hanya untuk review ya. Sebenarnya ini adalah cup and handle pattern. Kita bisa lihat seperti ini. Lalu ada handle-nya gitu ya. Nah, pada saat breakout ini kita bisa lihat nih kira-kira target itu di berapa. Jadi kita targetnya tuh dari sini, dari neckline-nya ke bawah. Lalu kita ukur pada saat dia naik ke atas. Berarti ini sekitar di 3,5 dolar untuk Cardano sendiri. Masih target kita ya. Atau target saya. Nah, itu untuk Cardano. Dari pola cup and handle-nya juga. Nah, sebenarnya ini ada yang baru. Kita coba zoom ke dalam time frame 4 jam kali ya. Nah, di time frame 4 jam sebenarnya salah satu pattern yang saya mau lihat itu sebenarnya kita lihat dulu. Cardano ini trading di channelnya. Kita bisa lihat ada di channel. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini adalah channel Cardano yang menurut saya cukup valid juga. Kita bisa lihat dari sini, sebelumnya dia hit di atas sini ya, masuk ke dalam channelnya. Sorry, ini kita lihat di sini ada resistennya dulu ya. Lalu dia masuk ke dalam channelnya. Ada support di bottom channelnya. Di sini kita lihat ada konsolidasi juga di tengah-tengah middle line ini. Jadi middle line atau yang tengah ini bisa kita bilang menjadi garis support dan resisten juga nih. Nah, terus kita lihat ke atas, tes di atas, turun ke middle line ke garis tengahnya. Di sini ini hampir kena tapi nggak kena atasnya ya. Kita lihat di sini kita baru kena garis atasnya, top line-nya dari channel ini. Lalu kita kemarin ke bawah, sepertinya kayak membentuk double bottom juga. Ini kita bahas nih potensi double bottom dari channel seperti ini. Tapi kita ke reject, kita nggak berhasil naik, kita nggak bisa breakout dari channel kita dari sini. Kita dari sini ada penurunan sedikit gitu ya. Nanti kita bahas nih, apakah masih boleh beli Cardano. Kira-kira seperti itu. Jadi ini channel ini cukup valid sendiri ya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam beberapa pattern baru dan pemikiran saya kira-kira bagaimana ya. Sebelumnya mungkin kita lihat dulu nih, apakah masih boleh beli Cardano. Kita lihat dari time frame one day. Sebenarnya di video ini saya sudah ada jelaskan sih di mana kita beli Cardano ya, di video yang market crypto lanjut koreksi. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin kita keluarin Fibonacci kita mana ya di sini ya. Sebelumnya kita sudah pernah bilang bahwa kalau mau beli Cardano mungkin ada potensi dia ke golden ratio-nya dia di 0,618 di sekitar 2,3 dolar gitu ya. Dan di sini memang kena tanggal berapa nih? Tanggal 10 September, 11 September ini kena di kira-kira di golden ratio ini gitu ya. Jadi ini cukup valid dan kita harusnya sekarang sudah, kalau misalnya kalian beli di sini ya sudah lumayan profit lah, sekitar 10% lah. Mungkin bisa tradingin kemarin bisa sampai sekitar 20% dan kalau misalnya beli di bawah jual di atas, kira-kira seperti itu. Nah, apakah Alonzo pada saat smart contract yang launching dia bakal dump? Nah, kalau pemikiran saya itu seperti ini. Mungkin channelnya kita matikan dulu jadi lebih jelas lagi. Mana ya channelnya ya? Nah, kita jadi lebih jelas lagi. Sebelumnya saya mungkin lebih ke arah lihat ada potensi dia turun dulu untuk Cardano sendiri. Kenapa? Karena memang bisa kita bilang dia lagi trending-trendingnya nih. Orang lagi hype sekali tentang Cardano. Ini sebelumnya ya, berarti ini sebelum kita mengalami dump. Ini di zona ini. Pemikirannya kita lihat, wah ini Cardano kalau naik terus seperti ini, berarti dari smart contract launching dia bisa sampai ke 3 dolar ataupun 3,5 dolar sebelumnya ya. Target kita di sekitar 3,5 dolar.
Mungkin seperti itu. Tapi alhasil yang kita lihat sendiri di dalam Cardano-nya ya, bahwa kita mengalami dump yang cukup parah juga tanggal 7 September. Jadi bisa dibilang mungkin dumpnya sudah terjadi dulu di sini pada saat kita turun, atau mungkin ini hanya dump dulu, nanti kita ada dump lanjutan. Tapi kalau menurut saya kalau ada dump lanjutan pun kita penurunannya nggak begitu tajam juga gitu. Makanya di sini saya kasih level yang di bawah juga. Siapa tahu kita turun lagi. Ini adalah level-level yang bisa kalian lihat nih di 2,1 dan 1,8 dolar. Kenapa di dua level ini? Pertama, ini adalah level Fibonacci-nya juga. Kita lihat di level 1,8, di sini adalah dia punya base ya, dia ada konsolidasi di sini. Jadi 1,8 itu menjadi level yang cukup oke juga untuk kita beli Cardano kalau misalnya dia drop lagi gitu ya. Kalau misalnya smart contract launching dia dump. Lalu di sini kita lihat ada pattern neckline-nya, kita bisa seperti ini. Nah, ini persis juga sebenarnya kira-kira bukan bisa kita pastikan ya. Ini di sekitar 2,1 dolaran persis di dalam Fibonacci levelnya juga. Kalau misalnya Cardano launching terus dia drop ya, ini mungkin level-level yang bisa kalian perhatikan. Kembali lagi ya, harus do your own research juga, disclaimer on. Walaupun saya lebih condong mungkin kita mengalami sedikit koreksi dulu nih sebelum Cardano drop. Koreksinya ke berapa nih? Kalau saya lihat ini sekarang support sekarang ya, ini bisa kita bilang di previous all time high-nya dia. Berarti di sekitar 2,47 dolar nih. Jadi kalau kalian mau beli Cardano sekarang, kalau kalian mikirnya, wah ini kita bakal pump, mungkin kita nggak akan ketemu lagi nih di level 2,3 dolar ini, mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Mungkin ya, di level sini, mungkin bisa aja kita nggak ketemu. Istilahnya kita bukan turun lagi gitu. Mungkin ini yang menjadi support terakhir kita sekarang tuh di sini. Di previous all time high kita di sekitar 2,470 dolar gitu. Ini kira-kira sih. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, ya berarti ini kita bisa rebound lah. Kira-kira sehabis kita turun, kita bisa kembali melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ternyata kita malah turun lebih bawah lagi, apalagi kita turun dari, ini kan soalnya kita sudah membentuk base ya. Kita bisa lihat kita tarik garis, ini kita sudah membentuk higher low lagi nih. Udah mau uptrend lah istilahnya ya. Nah, kalau misalnya kita bisa seperti ini good news. Tapi kalau misalnya ternyata kita turun lebih bawah lagi dari base kita sebelumnya, ini akan menjadi salah satu bad newsnya untuk Cardano gitu. Jadi ya terserah kalian. Mungkin bisa masuk, kalau kalian tanya ya mungkin bisa masuk di sini gitu ya. Lalu kalau turun lagi kalian bisa average down kira-kira di level yang sebelumnya kita sudah jadi ada dua level untuk kalian masuk gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia habis turun terus dia pump, kalian juga menikmati gainnya. Walaupun kalau turun lagi kalian juga tinggal average down. Dan Cardano ini sendiri untuk investasi sangat-sangat bagus sih, potensinya masih cukup kuat. Nah itu untuk Cardano sendiri analisa teknikal dan pendapat saya. Kita lihat juga nih ada beberapa pattern yang harus kita bahas. Yang pertama adalah descending broadening wedge kali ya. Yang kita lihat dari sini, ini ada pattern sekarang descending broadening wedge ini mungkin lagi ada forming. Kembali lagi mungkin kalau menurut saya di sini akan menjadi bottom support kita nih. Persis sebelum previous all time high kita di berapa nih? Tanggal 12 Mei gitu ya. Pokoknya di bulan Mei. Jadi mungkin kita bisa hit di dalam sini baru kita mengalami mencoba untuk naik lagi ke atas gitu, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya benar-benar bisa terjadi, sebenarnya ini kita bisa lihat nih, descending broadening wedge ini seperti ini patternnya ya. Walaupun kalau kita perhatikan sekarang ini lebih tajam ya, curam, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat targetnya itu berapa. Targetnya mungkin kita lihat dari atasnya di sini ke paling bawahnya. Saya ambil the body candle-nya ya, bukan shadow candle-nya di sini. Kita tarik mungkin pada saat dia mau breakout, mungkin di sini ataupun di sini, tergantung ya di breakoutnya di mana. Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan targetnya pun sama dari descending broadening wedge ini di dalam target cup and handle kita gitu. Mana ya, saya coba kasih lihat. Nah kita lihat di sini targetnya hampir sama kan, di 3,5 dolaran untuk cup and handle pertama, dan kedua adalah descending broadening wedge ini gitu. Jadi ini adalah level yang cukup krusial sih menurut saya, di level 3,5 dolar atau mungkin sekitar 50.000 gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini sebenarnya kan ada potensi dia membentuk double bottom juga ya. Kita coba bahas double bottom deh sekarang. Nah, kalau kita lihat dari double bottomnya sendiri, double bottom itu seperti apa sih? Kita bisa lihat kayak gini ya. Saya gambarkan jadi lebih jelas. Di sini kayak ada W pattern gitu. Walaupun sekarang kita lagi turun lagi, tapi kalau kita berhasil naik, ini masih bisa termasuk sih. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya double bottom bisa terjadi, mungkin kita bisa tes ke dalam resisten kita di sekitar 2,9 dolar. Karena 2,9 dolar ini pun akan menjadi resisten yang kita harus break dulu nih sebelum kita bisa naik. Kira-kira seperti itu. Karena ini cukup krusial. Kita bisa lihat dari sini kena di 2,9, di sini kena di 2,9, di sini tes di 2,9. Nanti kalau misalnya kita berhasil naik, ini juga akan menjadi level krusial juga di 2,9 dolar gitu untuk Cardano.
Secara singkat, untuk di IDR-nya hampir sama juga target kita dari descending berunding wedge pattern ini, dan cup and handle juga ini di sekitar 50 ribuan ya. Jadi saya nggak usah bahas khusus untuk IDR-nya, tapi kalian bisa refer aja gitu dari yang USDT gitu. Lalu kita perhatikan target Cardano di akhir tahun ini berapa. Saya bisa lihat, kita kasih lihat dari sini. Cardano harga sekarang $2,58 gitu ya. Nah kita lihat nih, $2,58. Supply Cardano itu berapa? Supply Cardano itu sebenarnya 45 billion atau 45 miliar. Jadi kalian nggak bisa membandingkan dengan Cardano dan Ethereum secara supply gitu. Jangan harapkan, wah Cardano ini masih murah karena dia masih bisa sampai $1.000 atau $3.000. Karena kalian berharap misalnya Ethereum juga 3.000 gitu. Tapi kalian perhatikan dari supply-nya juga. Ethereum supply hanya sekitar 117 juta doang. Tapi Cardano itu 32 miliar yang sekarang circulating supply-nya ya, bukan maksimal supply-nya. Jadi dari sini aja kita tahu bahwa kira-kira price Cardano itu bakal selalu di bawah Ethereum. Nah, kita bisa membandingkan dengan market cap-nya juga nih. Market cap Ethereum berapa? Sekitar 390 billion dollar, 390 miliar dolar. Cardano masih 82 miliar dolar. Kalau target saya mungkin di tahun ini $5 Cardano itu kemungkinan besar bakal mungkin ya, kalau misalnya kita mengalami bull run lagi, bukan kita dump istilahnya, bukan market bearish ya. Kalau market bullish di akhir tahun seperti yang kita sudah prediksi, mungkin $5 masih bisa terjadi untuk Cardano. Kita taruh di $5. Kalau di $5, market cap Cardano itu sekitar 165 billion dolar. Jadi masih masuk akal dan masih di bawah Ethereum juga. Jadi masih masuk akal lah $5. Kita coba tes $10. $10 bagaimana? $10 untuk Cardano, berarti sekarang market cap-nya menjadi sekitar 331 billion dolar. Berarti hampir sama dengan market Ethereum sekarang. Itu pun menurut saya masih cukup masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan kita mengalami bull run lagi, berarti Cardano naik, Ethereum juga naik gitu. Berarti Ethereum-nya mungkin bisa ke 500 sampai 600 market cap. Jadi $10 mungkin masih bisa possible dalam beberapa bulan ini atau mungkin awal tahun. $10 untuk Cardano. Apakah $25 untuk Cardano masih cukup? $25 Cardano berarti artinya berapa? 827 billion dollar market cap gitu. Bitcoin sendiri aja sekarang masih 853. Berarti istilahnya kalau misalnya kalian mau Cardano ke $25, itu harus sama sekarang Bitcoin, setara dengan Bitcoin sekarang, kira-kira seperti itu. Apakah mungkin sampai akhir tahun atau mungkin awal tahun depan? Mungkin kedepannya mungkin, tapi yang nggak bisa dalam secara short term. Mungkin dalam beberapa tahun lagi setelah market crypto lebih berevolusi lagi ya, lebih dewasa, lebih besar lagi, mungkin itu bisa terjadi. Tapi untuk sekarang mungkin ini masih terlalu jauh juga sih, $25. Jadi kalau target saya mungkin di sekitar 8 sampai $10 ini masih mungkin untuk Cardano sendiri. Kira-kira seperti itu aja sih pendapat saya. Semoga kalian mengerti ya tentang Cardano dan kira-kira price actionnya bagaimana. Kalian udah tahu level belinya juga. Kalau kalian mau tahu nih level beli untuk yang di IDR berapa, bisa nonton di sini karena saya juga ada bikin video untuk rupiahnya gitu ya. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Kita membahas tentang Cardano. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.